Value Investing, Beat the Market in 5 Minutes. Bagaimana cara untuk berinvestasi saham dengan baik dan benar, termasuk dengan menggunakan metode value investing. Sebagian besar investor, atau calon investor, merasa kebingungan ketika mereka untuk pertama kalinya terjun ke dunia pasar modal. Mereka bingung, mereka harus mulai dari mana, dan apa yang harus mereka pelajari. Segala sesuatunya tampak gelap, rumit dan bahkan menakutkan. Dibanding instrumen investasi yang umum seperti properti, logam mulia, deposito dan lain-lain, saham memang terkesan sebagai sesuatu yang canggih dan hanya bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu. Tak hanya bagi investor pemula, investor yang sudah berpengalaman pun sering kali tetap saja kebingungan dalam menata portfolionya, dan alhasil perolehan profitnya naik turun dari waktu ke waktu, atau bahkan menderita kerugian. Dan ketika kita berbicara mengenai metode investasi yang disebut value investing, maka sekilas itu tampak lebih rumit lagi. Bab 1, cara untuk mempelajari segala sesuatu tentang perusahaan hingga sedetail-detailnya. Sebelum lebih lanjut dengan value investing, hal yang perlu difahami untuk memahami value investing adalah pertama belajar, baik itu secara teori maupun praktik. Kedua, menggali pengalaman, membiasakan diri dalam berinvestasi dan menerapkan value investing ketika melakukan jual beli dan menjual saham. Dengan belajar, entah itu dari buku, ikut seminar, atau Anda belajar sendiri secara otodidak, maka Anda akan bisa berinvestasi. Investasi adalah waktu, energi, uang atau apapun yang dengan sengaja digunakan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan saham, investasi adalah kegiatan pembelian aset yang diharapkan akan memberikan keuntungan berupa kenaikan nilai aset itu sendiri, atau perolehan dividen. Dalam investasi saham, analisis mutlak diperlukan agar Anda tidak terjebak membeli kucing dalam karung. Jika Anda membeli saham suatu perusahaan tanpa mengetahui sama sekali tentang apa saja aset yang dimiliki perusahaan, siapa direkturnya, bagaimana kinerja keuangannya, perusahaan bergerak di bidang apa dan lain-lain, maka itu bukanlah tindakan investasi, melainkan hanya tindakan untung-untungan alias spekulasi. Setelah Anda menganalisis secara menyeluruh terkait saham yang ingin dibeli, maka langkah selanjutnya adalah hanya menunggu hingga nilai aset tersebut naik dengan sendirinya, atau Anda bisa pergi berlibur. Kebanyakan investor, terutama yang masih pemula namun bahkan sudah berpengalaman, juga banyak tidak tahu kemana harus memperoleh informasi yang valid tentang saham atau perusahaan yang ingin dia beli. Dan kebanyakan dari mereka memperoleh informasi dari pihak ketiga, seperti pemberitaan di media koran maupun internet, data dari website terkenal seperti Reuters dan Bloomberg, analisis yang dibuat oleh analis sekuritas atau lainnya, hingga data dari software trading yang mereka gunakan. Masalahnya adalah informasi dari pihak ketiga tersebut bisa saja bias. Ketika seorang analis membuat analisis tentang saham A, maka analisisnya tersebut akan berisi opini dari si analis itu sendiri tentang apakah saham tersebut bagus atau tidak, dan opini tersebut bisa saja keliru, selain karena kita tidak tahu apakah posisi si analis ini netral atau tidak. Kekeliruan juga bisa berasal dari kesalahan dalam entry data. Sebagai investor, terdapat setidaknya 5 buah dokumen terkait perusahaan yang harus kita pelajari sebelum memutuskan untuk membeli sahamnya, di mana semuanya bisa diperoleh dari satu sumber saja, yakni website www.index.co.id. 5 dokumen tersebut adalah laporan keuangan, untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan; laporan tahunan, untuk mengetahui profil perusahaan, dari A sampai Z; materi public expose, laporan hasil public expose, untuk mengetahui kegiatan operasional perusahaan serta rencana kerja ke depan; prospektus, jika ada. Kelima dokumen di atas diurutkan berdasarkan skala prioritasnya. Dokumen laporan keuangan mutlak harus Anda baca. Jika tertarik, maka bisa lanjut ke laporan tahunan. Untuk mendownload dokumen-dokumen tersebut cukup mudah.
Buka situs www.index.co.id, masuk menu perusahaan tercatat, lalu menu laporan keuangan dan tahunan. Pilih jenis laporan yang ingin didapat, dalam hal ini laporan keuangan dan laporan tahunan, jenis efek berupa saham, kemudian masukkan kode atau nama perusahaan. Contoh Astra Internasional dengan kode saham ASI. Pilih tahun laporan dan periode laporan. Lalu klik cari. Maka hasil pencarian akan muncul di bagian bawahnya. Klik file laporan yang diinginkan. Mudahkan. Cara melakukan analisis cepat terhadap saham-saham sebelum Anda memutuskan untuk menganalisa lebih lanjut sebagai berikut. Pertama, lihat laporan keuangan. Jika labanya minus, maka tinggalkan. Kedua, jika laporan keuangan bagus dan harga saham murah, maka lanjutkan membaca dokumen lainnya. Selanjutnya, cari info apakah perusahaan tersebut pernah tersangkut kasus hukum tertentu atau laporan tahun ini bagus, namun di masa lalu rugi melulu. Jika menemukan kasus ini, maka tinggalkan saja saham tersebut. Jika secara laporan keuangan bagus dan harga cukup murah, selanjutnya silahkan membaca informasi pada dokumen lainnya seperti dokumen keterbukaan informasi, press release, dan aksi korporasi. Hal ini bertujuan untuk mengkonfirmasi rumor berita yang beredar. Bagi Anda yang terbilang baru dalam value investing, tentunya pernah atau sering mendengar beberapa mitos seperti investor kecil sudah pasti kalah sama investor besar, karena investor besar punya akses informasi yang jauh lebih baik ketimbang investor retail. Serta untuk memperoleh informasi terkait perusahaan TBK di Indonesia tidak segampang di negara maju. Maka perlu Anda ketahui bahwa mitos tersebut salah. Setiap orang akan dan bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan sama dari situs www.index.co.id. Tinggal kemauan Anda untuk membaca dan mencari informasinya. Bab 2. Value Investing, metode paling santai sekaligus paling menguntungkan dalam investasi saham. Pernahkah Anda membayangkan suatu pekerjaan di mana Anda hampir tidak perlu mengerjakan apa-apa, lebih banyak diam dan menunggu, tidak perlu pergi ke kantor atau kemanapun, risikonya rendah tapi di sisi lain keuntungan yang diperoleh bisa sangat besar. Suatu pekerjaan di mana Anda bisa pergi berlibur nyaris sepanjang waktu, menghabiskan waktu untuk keluarga, tapi seiring dengan berjalannya waktu nilai aset Anda terus berlipat ganda. Percaya atau tidak, kurang lebih seperti itulah pekerjaan seorang value investor. Value investor adalah merupakan pekerjaan paling santai di dunia, sehingga kita akan punya banyak waktu dan uang juga tentu saja, untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Dan itu sebabnya seorang value investor rata-rata berusia panjang dan juga awet muda, karena ia jarang stres dan senantiasa menikmati hidup. Nah, apakah Anda ingin menjadi seperti itu? Jika iya, lanjutkan mendengarkan video ini. Untuk memahami value investing, analogi sederhananya seperti berikut. Katakanlah Anda hendak membeli sebuah mobil. Berhubung budget Anda adalah 150 juta, maka terlintas di benak Anda adalah mobil-mobil kelas mini MPV. Mungkin Toyota Avanza, Daihatsu Xenia atau seterusnya. Karena harga mobil-mobil tersebut memang sekitar 150 juta tahun 2015. Namun sebelum Anda sempat pergi ke dealer mobil terdekat, seorang teman menelpon Anda dan mengatakan bahwa ia sedang membutuhkan dana cepat sebesar 150 juta. Dan sebagai gantinya, ia akan melepas Toyota Kijang Innova-nya yang masih gres, katakanlah baru dipakai setahun, pada harga tersebut. Istilahnya enggak apa deh jual murah, yang penting langsung laku hari itu juga. Padahal harga pasaran Innova tersebut katakanlah mencapai 250 juta. Kemudian setelah Anda mengecek kondisi mobil, test drive, hingga membawanya ke bengkel, Anda bisa memastikan bahwa mobil tersebut memang dalam kondisi normal dan layak jalan. Termasuk surat-suratnya juga lengkap. Dan ketika Anda bertanya kepada teman Anda kenapa kok mobil itu dijual pada harga murah, ia menjawab enggak apa-apa yang penting cepat laku, katakanlah karena terlilit utang yang akan jatuh tempo sebentar lagi.
Sebab jika hendak dijual pada harga normal, maka perlu waktu lama untuk memasang iklannya di koran, menunggu calon pembeli datang, dan seterusnya. Sementara ia membutuhkan uang 150 juta tadi dengan segera. Maka akhirnya transaksi pun dilakukan, dan Anda menjadi pemilik baru mobil Innova tersebut. Nah, katakanlah Anda tetap mau pakai Avanza, jadi Innova itu mau dijual saja. Pada harga berapa? Ya harga normal dong, yaitu 250 jutaan. Kenapa begitu? Saya enggak lagi butuh uang cepat. Jadi enggak apa-apa meski mobil itu butuh waktu lama untuk laku, yang penting dia terjual di harga yang memang seharusnya. Dengan demikian, ketika akhirnya Innova itu laku juga pada harga 250 juta, maka Anda memperoleh keuntungan sebesar 100 juta. Maka Anda memperoleh keuntungan sebesar 100 juta. Karena kan Anda sebelumnya cuma keluar dana 150 juta. Malah ketika mobil itu belum laku pun, Anda sebenarnya sudah untung karena sejak awal Anda memperolehnya di harga yang lebih rendah dari yang seharusnya. Anda tidak perlu khawatir terpaksa harus menjual mobil itu pada harga 150 juta juga, atau malah di bawah itu sehingga Anda menjadi rugi, karena sejak awal harga Innova tersebut memang 250 jutaan. Seperti itulah yang dimaksud dengan value investing. Kuncinya adalah ini, belilah saham pada harga yang lebih rendah dari yang seharusnya. Jika sebuah saham memiliki nilai Rp1.000, sehingga seharusnya harganya juga segitu, sementara harganya di pasar cuma Rp300, maka tunggu apa lagi? Ketika Anda sudah memperoleh saham pada harga murah, maka Anda tidak perlu khawatir ketika saham tersebut tidak langsung laku ketika Anda berusaha menjualnya pada harga yang seharusnya, karena seringkali itu cuma soal waktu saja. Jadi ketimbang sibuk melakukan ini dan itu, seringkali yang perlu Anda lakukan seringkali hanyalah menunggu saja, jadi biar enggak bosan, pergilah berlibur. Kebanyakan investor saham hanya fokus pada harga dari saham-saham yang ia pegang, bukan nilainya. Jika harga saham turun, maka investor yang memegangnya akan merasa seolah-olah dia sudah menderita kerugian. Sebaliknya, jika harga saham naik, maka investor akan merasa senang, seolah-olah dia sudah memperoleh keuntungan. Hal ini sebenarnya wajar karena yang tampaknya setiap hari di monitor komputer adalah harga saham, bukan nilainya. Padahal coba pikir, apa sih yang menyebabkan naik turunnya harga sebuah saham? Benar sekali, adanya bid dan offer. Sementara ketika harga sebuah saham naik atau turun, apakah nilainya ikut naik atau turun juga? Jelas tidak. Harga saham bisa berubah kapan saja, bahkan setiap saat, namun nilainya sebuah perusahaan cenderung tidak berubah, atau berubah namun itu membutuhkan waktu alias tidak berubah secara tiba-tiba. Yang perlu dicatat adalah berbeda dengan contoh mobil Innova tadi yang cenderung menyusut nilainya seiring berjalannya waktu, nilai saham akan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, dengan catatan perusahaan beroperasi dengan benar, yakni mampu mencetak laba secara konsisten. Sebelumnya, bayangkan jika Anda memiliki sebuah perusahaan. Bagaimana caranya agar perusahaan Anda tersebut menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya? Pada intinya ada dua cara. Pertama, meningkatkan omzet penjualan dan kedua mengurangi beban pengeluaran. Kalau Anda perhatikan, perusahaan-perusahaan, termasuk juga konsultan bisnis, seringkali menekankan pentingnya untuk melakukan promosi, meningkatkan volume penjualan, frekuensi penjualan, penambahan jumlah pelanggan dan seterusnya, yang pada intinya meningkatkan omzet, tapi terkadang melupakan cara nomor 2, yakni menekan beban pengeluaran. Nah, dalam investasi, percaya atau tidak, pendekatannya juga sama begitu. Yang penting di sini sebenarnya bukanlah bagaimana cara untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, melainkan cara untuk mengurangi pengeluaran hingga sekecil-kecilnya. Dalam saham, pengeluaran ada dua macam. Pertama, sebagai investor atau trader saham, ingat bahwa Anda membayar biaya kepada broker atau sekuritas setiap kali Anda membeli atau menjual saham, dan biaya tersebut bervariasi,
namun rata-rata adalah 0,2 untuk BUI, dan 0,3 untuk sel, biaya sel itu 0,2 dan pajak 0,1. Alhasil, total biaya yang Anda keluarkan ketika membeli dan menjual saham adalah kurang lebih sebesar 0,5 dari nilai saham itu sendiri. Karena itulah, ketika Anda membeli saham tertentu kemudian menjualnya untuk memperoleh keuntungan 2%, maka nilai keuntungan yang benar-benar Anda terima hanyalah kurang lebih 1,5, karena sudah dipotong trading fee sebesar 0,5 tadi. Sekilas, angka 0,5 tersebut tampak kecil. Namun jika Anda jual beli saham secara terus-menerus, atau bahkan setiap hari, maka akumulasi dari trading fee yang secara otomatis Anda bayarkan ke pihak sekuritas pada akhirnya menjadi besar juga. Kalau dalam seminggu Anda trading TikTok sebanyak 10 kali, maka fee yang 0,5 tadi tinggal dikali 10 saja, dan hasilnya adalah 5%. Ini artinya Anda harus mencetak keuntungan lebih dari 5% dalam seminggu, hanya untuk menutup trading fee-nya saja. Sementara jika dalam setahun Anda TikTok sampai 100 kali, maka total fee tradingnya adalah 50%. Dan menurut Anda berapa banyak investor atau trader saham di Indonesia, atau bahkan di dunia, yang bisa meraup keuntungan lebih dari 50% dalam setahun? Sekarang, kita ke bagian yang tidak kalah pentingnya. Value versus prospek. Sebelum itu, coba Anda ingat-ingat lagi. Ketika kita bicara soal saham, maka apa yang menarik dari saham tersebut? Apakah value alias nilainya, atau kan prospeknya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan kita coba dengan pendekatan analogi berikut. Sekarang, anggaplah Anda membeli sebuah rumah di satu kawasan perumahan. Setelah Anda survei, setelah Anda tanya ke sana kemari dan mempelajari banyak brosur, maka Anda menemukan sebuah rumah yang sesuai dengan kebutuhan Anda, dan rumah tersebut harganya adalah 500 juta. Ketika Anda bertemu sama agennya, dia bilang bahwa rumah itu dijual pada harga 700 juta, meski nilai pasarnya memang hanya 500 juta. Kenapa kok mahal sekali? Soalnya di sekitar kompleks perumahan tersebut nantinya akan dibangun akses jalan tol, pusat perbelanjaan, fasilitas rumah sakit dan lain-lain. Jadi ketika nanti fasilitas-fasilitas tersebut telah rampung dan juga sudah beroperasi, maka harga rumah tersebut akan naik berlipat-lipat. Minimal bisa sampai 1 miliar. Jadi kata si agen, meski Bapak beli rumah ini pada harga 700 juta, alias lebih mahal dari harga yang seharusnya yakni 500 juta, namun pada akhirnya nanti Bapak akan tetap untung besar, karena harga rumah Bapak akan naik menjadi 1 miliar, atau bahkan lebih dari itu. Nah, jika Anda sudah ditawari seperti itu, maka jujur deh, kira-kira Anda akan tetap membeli rumah tersebut atau tidak? Jika agennya benar-benar jago dalam marketing, maka mungkin pada akhirnya Anda tetap membeli rumah tersebut, meski harus mengeluarkan uang yang lebih besar dari yang seharusnya. Meski demikian, itu bukan berarti Anda telah melakukan keputusan yang keliru. Kalau nanti jalan tol, pusat perbelanjaan dan lain-lain yang katanya akan dibangun tadi benar-benar jadi dibangun, maka harga rumah Anda pun benar-benar akan naik menjadi 1 miliar. Tapi, bagaimana jika tidak? Ya kalau begitu, maka rumah Anda akan tetap di 500 juta seperti yang memang seharusnya. Sekarang kondisinya dibalik. Anda sedang mencari rumah dan Anda menemukan rumah yang Anda sukai senilai 500 juta. Namun kebetulan, terjadi salah satu dari dua kondisi berikut. Pertama, di lokasi tak jauh dari rumah tersebut terjadi peristiwa kerusuhan atau semacamnya, yang menyebabkan harga-harga rumah di kawasan tersebut turun drastis. Termasuk rumah yang Anda incar pun harganya turun menjadi hanya 300 juta. Atau kedua, si pemilik rumah lagi butuh uang cepat, sehingga rumah senilai 500 juta tersebut dijual pada harga 300 juta saja. Alhasil, Anda bisa membeli rumah yang Anda inginkan pada harga lebih murah dari yang seharusnya. Dan inilah yang disebut dengan value investing. Anda tidak perlu mempertaruhkan apapun di sini,
termasuk jika di sekitar rumah tersebut tidak dibangun jalan tol atau apapun, maka nilai rumah Anda akan tetap 500 juta. Bab 3. 3 elemen penting dalam value investing. Sebelum masuk ke bab ini, kita coba balik ke contoh mobil Innova yang sudah dibahas sebelumnya. Jika Anda perhatikan, ada beberapa hal penting terkait value investing. Pertama, ingat bahwa tidak setiap hari ada orang yang butuh uang dengan segera, sehingga rela melepas mobilnya pada harga yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Kedua, hanya karena Anda menemukan mobil yang dijual murah, maka itu bukan berarti Anda bisa langsung membeli mobil tersebut, melainkan Anda harus terlebih dahulu memastikan bahwa mobil tersebut memang dalam kondisi normal dan layak pakai. Dan ketiga, sebagai calon pembeli, Anda harus bertemu dengan si penjual. Anda harus berkomunikasi dengan si penjual ini, untuk memastikan bahwa ia adalah penjual yang jujur, yang tidak sedang berusaha untuk menipu Anda. Nah, sekarang kita ke pasar modal lagi. Kesimpulannya, dalam berinvestasi menggunakan metode value investing, terdapat 3 tahapan yang harus Anda lalui. Pertama, harga saham yang akan dibeli haruslah murah, yakni lebih rendah dari yang seharusnya. Kedua, ketika ketemu saham yang murah, maka sebelum membelinya pastikan terlebih dahulu bahwa saham tersebut mewakili perusahaan yang bagus, memiliki kinerja keuangan atau fundamental yang bagus, memiliki track record yang konsisten. Dan ketiga, Anda bertemu dengan orang yang jujur dan bisa dipercaya. Dalam hal ini bukan investor yang menjual sahamnya kepada Anda, melainkan pihak manajemen perusahaan, yang bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan dengan baik dan benar. Dalam value investing, manajemen yang kompeten dan bisa dipercaya adalah merupakan syarat yang mutlak. Anda tidak bisa membeli atau berinvestasi pada saham perusahaan yang manajemennya amburadul, tak peduli meski harga sahamnya murah dan perusahaannya tampak bagus. Bab 4. Metode sederhana untuk menilai harga wajar saham. Ketika kita hendak membeli saham pada harga yang lebih rendah dari yang seharusnya, maka pertama-tama kita perlu mengetahui dulu, berapa sih harga seharusnya tersebut. Atau istilahnya harga wajarnya, alias nilai atau value saham tersebut. Istilah lainnya adalah nilai intrinsik. Namun sebelum itu, pertama-tama Anda harus mengetahui bahwa sebuah saham atau perusahaan memiliki 2 macam value. Pertama, nilai perusahaan pada saat ini atau present value. Dan kedua, nilai perusahaan di masa yang akan datang atau future value. Yang dimaksud dengan nilai perusahaan pada saat ini adalah nilai dari aset-aset bersih perusahaan, yakni aset yang sudah dikurangi seluruh utang-utang atau kewajiban, atau istilahnya ekuitas. Contohnya, saham Astra dengan kode ASI. Nilai ekuitasnya sebesar 147 triliun, maka nilai present value-nya saat ini adalah 147 triliun. Jumlah saham beredar sebanyak 40.484 juta lembar saham. Maka nilai per lembar saham ASI adalah Rp3.651. Angka 3.651 inilah yang disebut dengan present value atau book value. Harga saham ASI pada saat video ini dibuat adalah Rp4.850, dibagi nilai ASI Rp3.651, sama dengan 1,3 kali. Maka jika Anda membeli ASI pada harga Rp4.850 tersebut, itu sama seperti Anda membayar 13 juta untuk memperoleh bagian aset bersih ASI sebesar 10 juta. Angka 1,3 kali itulah yang disebut dengan price to book value. Dari sini cukup jelas bahwa semakin tinggi angka PBV, maka itu berarti semakin mahal harga sahamnya. Untuk menghitung future value, cara paling sederhana adalah menggunakan pendekatan return on equity, ROE. Yang dimaksud dengan ROE adalah nilai laba bersih dalam setahun dibandingkan dengan nilai aset bersih perusahaan. Pada kuartal 4 2019, ASI mencatatkan laba bersih 20,6 triliun,
karena nilai aset bersih HSI adalah 147,8 triliun, maka ROE-nya adalah 20,6 dibagi 147,8 sama dengan 14%. Nilai saham HSI pada 2019 adalah 3.625, maka di akhir tahun 2020 future value-nya adalah 3.625 dikali 1,14 menjadi 4.133. Pada tahun 2021 nilai saham HSI adalah 4.133 dikali 1,14 menjadi 4.711. Lakukan hal yang sama hingga 5 tahun ke depan, hingga 2023, maka akan diperoleh valuasi sebesar 6.980. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa yakin ROE-nya sekitar 14% tersebut akan mampu diraih oleh HSI secara konsisten setiap tahunnya, sehingga nilai sahamnya akan menjadi 6.980 pada tahun 2023. Caranya adalah dengan melihat track record ROE-nya di masa lalu. Sebagaimana terlihat pada laporan tahunan 2019, rata-rata ROE dari tahun 2015 sampai 2019 adalah 14%. Melihat track record ROE di masa lalu sangat penting untuk dilakukan. Karena kadang-kadang ada perusahaan yang pada tahun tertentu labanya besar sekali, sehingga ROE-nya pun besar, namun di tahun-tahun lain ternyata malah kecil atau bahkan merugi. Nah, sekarang anggaplah future valuasi adalah 6.980, maka kalau Anda membeli saham HSI di harga 4.850 atau di bawahnya, maka tentunya ini terbilang murah dari harga future value-nya. Simple bukan? Untuk lebih memudahkan kita dalam menentukan future value, maka dapat menggunakan rumus berikut untuk perusahaan yang fundamentalnya cukup bagus, baik itu berdasarkan kinerja historis maupun terbarunya. Jika ROE-nya 10%, maka PBV wajarnya adalah 1 kali, jika ROE-nya 20%, maka PBV wajarnya adalah 2 kali, jika ROE-nya 30%, maka PBV wajarnya adalah 3 kali, jika ROE-nya 40% atau di atasnya, maka PBV wajarnya 5 kali pun masih bisa dianggap wajar. Bab 5. Cara mempelajari laporan keuangan perusahaan, sekaligus menyeleksi saham secara fundamental. Setelah pada bab sebelumnya, Anda sudah dapat menentukan sebuah saham itu berada di harga wajar atau tidak, maka tugas selanjutnya adalah menentukan apakah kualitas fundamental dari saham yang Anda incar terbilang bagus atau tidak. Untuk tahap awal ini disarankan untuk list 50 saham paling aktif di bursa per kuartal berdasarkan trading value. Setelah itu kita cari perusahaan yang bagus. Syarat perusahaan dikatakan bagus adalah pertama, perusahaannya bertumbuh, terlihat dari nilai ekuitas dan laba yang naik. Semakin besar kenaikan maka semakin bagus perusahaan tersebut. Kedua, perusahaannya menguntungkan. Ditunjukkan dengan laba bersih yang terbilang besar terhadap ekuitas atau biasa kita kenal dengan ROE. Semakin besar ROE maka semakin menguntungkan perusahaannya. Dan ketiga, perusahaan memiliki jumlah hutang yang tidak terlalu besar. Ini menunjukkan bahwa perusahaan hati-hati alias konservatif dalam menjalankan usahanya, dan ini bagus. Setelah mendapatkan saham-saham yang bagus, maka lakukan analisa lanjutan. Cek apakah laba berasal dari operasional perusahaan atau penjualan aset, cek apakah kenaikan laba bersih selaras dengan kenaikan pendapatan, cek jika ekuitas bertumbuh, apakah berasal dari peningkatan saldo laba atau karena ada tambahan modal di setor, cek jika hutang besar, apakah mayoritas hutang bank atau obligasi yang mengandung beban bunga, ataukah utang usaha, cek profil perusahaan berupa sektor usahanya, lokasi kantor atau pabriknya, direktur dan komisarisnya, kinerja dalam 5 tahun. Terakhir, setelah itu masukkan saham-saham yang sangat bagus ke dalam watchlist. Dalam hal ini, Anda akan menemukan saham yang bagus baru-baru ini saja, dan saham yang memang berkinerja bagus sejak dulu. Dalam berbagai kondisi, saham-saham bagus ini akan ada di mana harganya masih terbilang mahal. Oleh karena itu, masukkan saham-saham bagus tersebut ke dalam watchlist,
Sehingga ketika harga saham turun dan terbilang murah, maka itu merupakan kesempatan untuk membelinya. Pada bagian sebelumnya kita telah mengetahui hal-hal terkait cara membaca laporan keuangan dan dokumen-dokumen lainnya terkait sebuah perusahaan, hingga akhirnya diperoleh kesimpulan apakah saham tersebut layak invest atau tidak. Namun, fundamental analisis memiliki cakupan yang luas, di mana analisis perusahaan merupakan sebagian kecil dari itu sendiri. Secara umum dapat kita simpulkan terdapat 5 poin analisis yang harus dikerjakan investor secara berurutan sesuai prioritasnya. Pertama, analisa kinerja keuangan atau fundamental perusahaan. Kedua, analisa kinerja sektor atau bidang usaha perusahaan. Ketiga, analisa kinerja makroekonomi Indonesia. Keempat, perkembangan ekonomi global. Jika Anda mengincar sebuah saham di mana poin pertama, kedua dan ketiga bagus, namun keempat meragukan, maka Anda tetap bisa membeli saham tersebut. Analisa fundamental dapat Anda lakukan seperti pembahasan yang telah lalu. Untuk mempelajari kinerja sektor bidang usaha dapat dilakukan dengan membaca laporan tahunan dari perusahaan yang sedang booming. Anda tidak harus membaca seluruh dari 9 sektor yang ada, melainkan fokus pada sektor yang sedang booming saat itu. Misal, jika sedang booming agriculture, maka Anda dapat membaca laporan tahunan perusahaan ALI, atau perusahaan terkait dengan agriculture lainnya. Intinya, setelah banyak membaca, maka Anda akan mengerti banyak tentang usaha perkebunan. Contoh lainnya, jika harga batu bara turun, maka akan mengganggu perusahaan bidang batu bara. Sebaiknya kita tidak masuk dalam pasar tersebut terlebih dahulu. Dan memang itulah tugas investor, membaca, melakukan riset, memperluas wawasan, memperkaya informasi. Lalu bagaimana dengan analisis makroekonomi? Ada 2 hal yang harus Anda perhatikan. Pertama, data statistik, bisa Anda peroleh dari Badan Pusat Statistik, BPS, di www.bps.go.id. Anda juga bisa buka www.tradingeconomics.com untuk mempelajari banyak indikator ekonomi Indonesia dan juga negara-negara lain di seluruh dunia. Jadilah seorang ekonom, dan lambat laun Anda akan bisa menilai apakah ekonomi Indonesia sedang menanjak, sedang-sedang saja, atau menuju krisis. Tidak diperlukan pendidikan yang tinggi atau gelar PhD di bidang ekonomi untuk bisa memahami beberapa indikator sederhana seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kedua, Anda bisa mengamati kondisi ekonomi di lapangan, di sekitar Anda sendiri. Tiba-tiba para pengusaha mengeluhkan usahanya lesu, atau tokonya sepi, entah itu karena pelemahan rupiah atau lainnya. Dan terakhir soal ekonomi global. Bab 6. Teknik memaksimalkan potensi keuntungan, sekaligus meminimalisir risiko kerugian. Dalam saham, kita akan mengenal 2 tipe saham, yakni blue chip dan second liner. Saham blue chip merupakan saham yang sangat bagus, yang mewakili perusahaan besar dan terkenal, laporan keuangan terakhirnya bagus, kinerja bagus dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan saham second liner merupakan saham yang fundamental bagus tapi tidak istimewa, perusahaan tidak terlalu besar. Sebelum membeli pastikan value sahamnya dalam kondisi cukup murah. Untuk memaksimalkan potensi keuntungan dan meminimalisir risiko kerugian ada 2 hal yang dapat dilakukan. Pertama, diversifikasi saham. Maksudnya adalah membeli banyak saham yang bagus sesuai dengan kriteria yang telah Anda pelajari sebelumnya. Jangan letakkan uang Anda dalam satu saham. Bagi pemula paling tidak 5 saham berbeda yang harus Anda miliki. Buat Anda yang sudah berpengalaman dapat memiliki 10 hingga 12 saham berbeda. Kedua, diversifikasi kategori. Maksudnya adalah mengkombinasikan saham blue chip dan second liner atau third liner. Bagi Anda yang suka bermain konservatif, komposisi 70% merupakan saham blue chip, 30% saham kecil. Moderat, komposisi 50% blue chip, 50% saham kecil. Agresif, komposisi 30% blue chip, 70% saham kecil.
Bab 7. Cara praktis menganalisis kualitas manajemen perusahaan. Salah satu isu terpenting dalam berinvestasi di saham atau perusahaan adalah bagaimana cara kita menilai apakah manajemen perusahaan tersebut bisa dipercaya atau tidak. Sebab sebagus apapun sebuah perusahaan, tapi kalau perusahaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tidak becus, tidak bertanggung jawab, dan tidak bisa dipercaya, maka hasilnya tetap akan jelek, dan pada akhirnya investor akan dirugikan. Beberapa perusahaan terbaik yang ada di BI seperti Astra International, itu bukan karena mereka bermain di bisnis yang mudah atau semacamnya, tetapi karena perusahaannya dikelola oleh tim manajemen yang sangat berkualitas dan bisa dipercaya, sehingga perusahaan-perusahaannya untung terus dan alhasil sahamnya juga naik terus dalam jangka panjang. Ketika kita berbicara mengenai kualitas manajemen, maka kita berbicara mengenai reputasi dari suatu perusahaan atau grup usaha, di mana grup usaha yang baik akan memiliki reputasi yang baik pula. Jadi ketika Anda memilih saham, maka setelah Anda cek fundamental perusahaan serta valuasinya, Anda juga bisa cek reputasi dari pemilik atau pemegang saham pengendali perusahaannya, apakah mereka merupakan grup usaha dengan track record yang lurus-lurus saja ataukah pernah bermasalah di masa lalu. Termasuk apakah mereka pernah terlibat kasus hukum tertentu, gagal bayar dan sebagainya. Yang perlu dicatat di sini adalah, Anda harus bisa membedakan antara kasus-kasus yang dialami suatu grup usaha atau seorang pengusaha dengan kasus-kasus yang lebih bersifat operasional yang dialami perusahaan, jadi bukan karena manajemennya yang buruk. Contoh paling gampang adalah restoran Solaria, secara harga relatif murah, rasanya enak dan porsinya banyak, bahkan meja dan kursinya pun enak untuk meeting dengan klien atau kerja dengan laptop. Makanya tak heran kalau restorannya selalu penuh. Tapi ketika iseng-iseng mengetik kata komplain restoran di Google, maka tahukah Anda restoran apa di Indonesia yang paling sering terima komplain dari pelanggannya? Solaria. Komplainnya macam-macam, mulai dari pesanan lama datang, pelayan yang tidak ramah, meja kotor dan seterusnya.